Menjaga hati. Dalam Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23, firman Tuhan berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan." Saudaraku yang diberkati Tuhan, hati yang bersih itu akan menghasilkan kehidupan yang baik. Sebaliknya, hati yang kotor akan menghasilkan kehidupan yang buruk. Apakah kita selama ini benar-benar memperhatikan keadaan hati kita dengan benar dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus? Kalau dari hati terpancar kehidupan, berarti seluruh perilaku hidup kita ini sangat ditentukan oleh hati kita. Sejujurnya, dari setiap kita tidak banyak orang yang sungguh-sungguh untuk menjaga hatinya. Kita menganggap bahwa kita menjalani hidup dengan baik, tetapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh memperhadapkan hati kita kepada Tuhan. Dari hati terpancar kehidupan, karenanya hati harus dijaga. Memang di sini dibutuhkan kejujuran, dan mari kita minta kepekaan daripada Tuhan, daripada Roh Kudus, supaya apa? Kita bisa mengenali hati kita, diri kita dengan lebih lengkap, dengan benar, utuh dan sempurna. Yeremia 17 ayatnya yang ke-9, firman berkata, "Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya?" Saudaraku yang diberkati Tuhan, hati kita ini yang bisa diketahui hanya Tuhan. Ironis, seringkali kita sendiri tidak sadar bahwa kita menjalani hari-hari hidup ini dengan segala tipu daya, dengan kemunafikan. Seringkali pikiran kita masih banyak menyimpan hal-hal yang tidak patut. Dan kita tidak sungguh-sungguh untuk memperkatakan hal ini dengan Tuhan. Karena apa? Kita merasa lolos dari pemandangannya Tuhan, dari pengamatan Tuhan. Ada kebencian, ada kemarahan, ada kepahitan yang terselubung, ada kesenangan-kesenangan duniawi yang tersimpan dalam hati kita. Kalau Tuhan menerangi hati kita, karena memang kita minta Tuhan meneranginya untuk kita dapat melihat keadaan hati kita yang sebenarnya. Bukan berarti seketika itu langsung terjadi keadaan yang baik, hati menjadi baik. Sebab untuk mencabut hal itu perlu perjalanan yang panjang, perlu waktu, perlu proses. Karena seseorang tidak bisa mengenali keadaan dirinya, dia tidak mungkin bisa mengalami pertumbuhan, kedewasaan rohani, atau proses pengudusan ketika dia tidak benar sungguh-sungguh untuk mempersembahkan hidupnya, hatinya untuk Tuhan. Kecuali kita duduk diam di kaki Tuhan, minta untuk penerangan Roh Kudus, supaya apa? Kita tahu bagaimana keadaan hati kita. Hati ini licik, dan semakin hari kita semakin tua, seseorang itu akan semakin sulit untuk dibentuk, makin tidak bisa mengenali dirinya secara utuh, lengkap dan sempurna, kecuali betul-betul kita nekat kalau kita mau serius untuk digarap oleh Tuhan. Kalau hati kita ini digarap oleh Tuhan, maka seluruh perilaku kita pasti akan sesuai dengan keinginan Tuhan, menjadi simfoni yang indah. Hati ini harus beres, hati ini harus dijaga dengan sungguh. Sehingga apa? Baru ada buah-buah yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Kenapa? Kita penting menjaga hati. Supaya apa? Supaya kita ini membuahkan buah yang berkenan, buah-buah roh, buah-buah pertobatan. Kenapa kita harus menjaga hati? Supaya apa? Kita juga tidak membuahkan perbuatan dosa. Perbuatan dosa pasti akan makan korban. Tidak ada dosa yang tidak makan korban, saudaraku yang diberkati Tuhan, kecuali masih ada di dalam hati kita. Kalau sudah menjadi perbuatan, pasti akan makan korban, karena upah dosa itu maut, dan dosa itu dimunculkan lewat hati. Maka ketika kita dosa itu masih ada dalam hati kita, harus dimatikan. Oleh sebab itu, semua naluri kemanusiaan kita harus diganti dengan naluri ilahi. Bagaimana itu bisa terjadi?
Kalau kita ini mau menggarap hati kita, supaya apa? Kita memiliki pikiran perasaan seperti Kristus. Kalau kita hidup segambar dan serupa dengan Allah, maka perbuatannya tidak akan menyimpang dari pikiran dan perasaan Allah. Kenapa kita harus menjaga hati? Supaya ini kita tidak membuahkan perbuatan dosa. Karena itu jagalah hati kita dalam segala kewaspadaan. Karena dari hati ini terpancar kehidupan. Biar firman Tuhan ini menguatkan, memberkati, bahkan mengubahkan kita untuk kita berhati-hati dalam menjalani hidup ini dengan pentingnya kita menjaga hati. Jangan sekali-kali kita membiarkan hati kita kosong. Untuk itu kita perlu mengisi hati kita dengan apa? Dengan firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Maka itu akan termanifestasi dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang baik yang kita cerna dalam hati kita, itu juga akan berdampak dalam hidup kita. Hati yang bersih akan menghasilkan kehidupan yang baik. Untuk itu, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema yang kuat bagi setiap kita. Tuhan berkati. Immanuel.